Polisi memastikan tidak ada DNA orang lain di lokasi ditemukannya jenazah Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, Jalan Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan. Kami tidak menemukan profil DNA orang lain pada senjata api maupun selongsong peluru yang jadi barang bukti. Selain itu, di bagian dalam mobil dekat jok sopir juga tak ditemukan DNA orang lain, ujar anggota Pusat Laboratorium Forensik, Puslab 4, Polri Kompol Irfan saat jumpa pers, Senin, 29 April 2024. Selain memeriksa senjata api dan jok sopir, Irfan menyebut pihaknya turut mengambil sampel di beberapa bagian lainnya. Mulai dari kunci mobil, tombol start engine, dan bercak darah yang berada di sekitar Brigadir RAT. Semua sampel yang kami ambil sesuai dengan DNA korban, tidak ada DNA orang lain, tutur dia. Di lain sisi, dokter forensik Rumah Sakit Polri Dr. Asri Megaratri Pralebda mengatakan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dari jenazah Brigadir RAT. Ia memastikan hal itu setelah memeriksa jenazah menggunakan beberapa metode. Pemeriksaan GSR, kemudian röntgen dan CT scan itu dilakukan pada malam itu juga, Kamis, dan selesai pada pukul 2 WIB pagi. Kemudian kami lakukan pemeriksaan luar secara lengkap oleh tim kedokteran forensik RS Bayangkara tingkat 1, kata Asri. Hasil pemeriksaan, kami hanya temukan 1 buah luka tembak masuk pada pelipis kanan dan 1 buah luka tembak keluar pada pelipis kiri, sambung dia. Sosok 2 pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun 2 pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh 2 pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur. Rekaman utuh CCTV yang memperlihatkan detik-detik kematian polisi Manado bernama Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, akhirnya diungkap Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam CCTV terekam sosok penumpang yang sempat berada di dalam mobil Alphard yang dikemudikan Brigadir RAT sebelum ia meregang nyawa pada Kamis, 25 April 2024. Ternyata ada 2 wanita, seorang bocah laki-laki dan bayi, serta pria dewasa yang sempat berada di dalam mobil yang disopiri Brigadir RAT. Setelah semua penumpang itu keluar dari mobilnya, Brigadir RAT pun melajukan mobil tersebut beberapa menit lalu ia ditemukan tewas. Mulanya sekira pukul 16.21:35 terekam CCTV Brigadir RAT menurunkan semua penumpang di depan rumah bosnya di kawasan Mampang Perapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Brigadir RAT pun berusaha memundurkan mobil Alphard yang dikemudikannya dan memarkirkannya.
Namun di momen tersebut sempat ada gelagat aneh yakni mobil Brigadir RAT berhenti selama 1 menit lebih saat hendak berbelok pada pukul 16.23 lewat 44 detik. Selang 1 menit lebih kemudian, terdengar suara tembakan dari dalam mobil Alphard tersebut. Lalu mobil yang dikemudikan Brigadir RAT pun menabrak mobil lainnya pada pukul 16.24 lewat 53 detik. Dalam rekaman CCTV tampak ada 2 pria dewasa yang langsung panik melihat kondisi di dalam mobil Alphard yang dikemudikan Brigadir RAT. Pun dengan wanita yang tadi keluar dari mobil Brigadir RAT. Wanita yang diduga pemilik rumah alias bos Brigadir RAT itu langsung histeris saat tahu ada jasad di dalam mobilnya. Atas kasus tersebut, AKBP Bintoro pun telah menarik kesimpulan dan menutup kasus kematian Brigadir RAT. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini apa, Pak? Ya. Legitimasinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari